dengan susah payah berjuang sendiri mencari nafkah. Kamu perlakukan hina begini. Sudah. Saya pusing mendengarnya. Apa yang kamu minta? Uang. Saya bisa berikan asal kamu pergi dari sini. Keterlaluan kamu, Malin. Hatimu yang seharusnya lunak berubah sekeras batu. Malin! Tidak. Bu Banda. Malin! Malin! Ini rumahnya yang akan disita. Iya, betul. Ayo kita masuk. Nyonya Maya! Nyonya! Ada apa, Bi? Di depan ada petugas pengadilan yang ingin menyita rumah ininya. Apa? Iya, Nya. Mereka sudah memasang papan pengumuman. Iya. Apa yang kalian lakukan? Rumah ibu dalam status sita bank. Ini berdasarkan instruksi dari pengadilan. Karena ibu tidak mampu melunasi hutang-hutang kepada bank. Apa? Tidak mungkin. Saya tidak pernah pinjam uang sebanyak ini pada bank. Begini, Bu. Kalau memang ada kesalahan, Ibu dapat menanyakan langsung pada bank yang bersangkutan. Kami hanya petugas, jadi tidak dapat menjelaskan secara detail pada Ibu. Bi, tolong ambilkan handphone saya di kamar, Bi. Iya, Nya. Bu Mayang, Zainal, apa yang terjadi? Kenapa saya dituduh meminjam uang sebanyak ini pada bank? Hah? Yang pinjam bukan Ibu, tapi Pak Meringgi, Bu. Pak Meringgi? Untuk apa? Katanya untuk nambah modal, Bu. Dan Ibu sudah mengizinkannya. Seizin saya. Saya tidak pernah diminta menyetujui apapun. Lagi pula keuangan perusahaan baik-baik saja. Kenapa harus pinjam modal uang ke bank segala? Ini HP-nya, Nya. Bu Mayang, Saya harus telepon Meringgi, dia harus bertanggung jawab atas semua ini. percuma, Bu. Dia sudah kabur, Bu. Saya telepon ke rumahnya. Sudah kosong, Bu. Semuanya habis. Dan dia kabur. Bu Mayang. Bu Mayang. Ibu. Ayah, dia itu memang ya. Aku aja heran. Kenapa Alang Sakti lebih memilih dia jadi istrinya ketimbang aku? Padahal penampilanku kan lebih cantik ya. Lebih modern. Pergaulanku juga lebih luas, ya kan ya? Tentu sayang. Dan Alang Sakti itu lebih dari Sari Mayang. Ayah. Terus semua kekayaan Alang Sakti ini mau kita apakan, Ayah? Kita akan mendapatkannya secara cuma-cuma. Dan Iya. akan kita habiskan juga secara cuma-cuma. Asik. Berarti aku bisa pergi ke luar negeri untuk beli baju dan sepatu dong ya? Tentu sayang. Kamu boleh beli sepatu, baju, tas, apa saja yang kamu suka. Asik. Kamu jangan takut hartamu akan habis, ya? Beneran ya? Benar sayang. Rasakan kau Mayang Sari. Kau sudah kehilangan Alang Sakti sekaligus kehilangan kekayaannya juga. Nyonya, bangun, Nya. Malin, Bunda Mayang sakit. Jangan ganggu ya. Bi, Nyonya. Kenapa, Bi? Nyonya. Syukurlah, Nyonya sudah sadar. Bi, Iya, kepala saya pusing, Bi. iya, Bibi bikinkan teh manis ya. Sebentar. Bunda. Karena sudah berada dalam status sita bank, maka rumah ini harus segera ditinggalkan. Kalau bisa sekarang juga. Iya. Apa nggak bisa ditunda, Pak? Maaf, tidak bisa, Pak. Ibu Mayang kan tinggal pindah, jadi tidak perlu repot membawa barang apapun. Baik. Karena rumah ini disita beserta seluruh isinya. Iya, baik, Pak. Kalau begitu kami permisi. Silakan, Pak. Mari. Ibu, saya ikut prihatin, tapi maaf, saya tidak bisa bantu apa-apa, Bu. Tidak apa-apa, Zainal. Terima kasih banyak. Perhatianmu sudah cukup. Ya. Saya pulang dulu, Bu. Iya. Permisi.
lumayan, Bi, untuk tempat tinggal. Iya, nanti tinggal Bibi bersihkan. Untung saya masih ada tabungan, Bi. Masih bisa beli rumah sederhana ini. Malin mana, Bi? Tuh, masih di luar, lagi ngambek, tidak mau masuk. Ya udah, bawa masuk semua ya, Bi ya. Iya. Saya mau bujuk Malin. Malin, masuk yuk. Nggak mau. Malin nggak mau tinggal di rumah yang jelek. Malin, kita udah nggak bisa lagi pulang ke rumah yang lama. Rumah itu sudah Bunda jual. Mulai sekarang kita tinggal di rumah ini. Siapa suruh rumahnya dijual? Jadi kan Malin tidak bisa tinggal di sana lagi. Rumah itu terlalu besar, Malin. Bunda dan Bu Inai capek merawatnya. Makanya kita sekarang pindah ke sini, biar Bunda nggak kecapean lagi. Malin nggak mau. Rumahnya jelek. Malin nggak boleh begitu ah. Pokoknya Malin nggak mau. Malin, berarti Malin nggak sayang sama Bunda. Malin lebih suka melihat Bunda kecapean mengurus rumah besar itu. Iya. Ya udah, Bunda nggak bisa bilang apa-apa. Bunda. Malin masih sayang sama Bunda. Betul, Malin sayang sama Bunda. Kalau Malin sayang sama Bunda, Malin harus menurut kata-kata Bunda. Ya? Sekarang masuk dulu. Iya. Yuk. Kecil Bunda, gak kayak kamar Malin waktu itu. Yang penting nyaman ditempati. Iya sih. Tapi gerah banget Bunda. Gak ada AC-nya ya? Nanti Bunda belikan kipas angin biar kamu tidak kepanasan, ya? Kamu sudah janji sama Bunda, kamu gak rewel lagi. Bi, keadaan saya sudah berubah total. Saya sudah jatuh miskin. Dengan terpaksa, saya harus memberhentikan Bibi. Memangnya kenapanya? Saya sudah tidak sanggup lagi menggaji Bibi. Sisa uang tabungan saya tidak seberapa. Hanya cukup untuk membiayai kehidupan saya sehari-hari bersama Malin untuk beberapa bulan ke depan saja. Nya, tolong, jangan pecat saya, Nya. Izinkan saya bekerja di sini, Nya. Nyonya jangan memikirkan gaji saya. Cukup Nyonya memberikan saya makan dan tempat tinggalnya. Tapi tidak bisa begitu, Bi. Sungguhnya, saya tulus bekerja dengan Nyonya. Lagian, di kampung saya tidak punya siapa-siapanya. Kalau saya harus pergi meninggalkan tempat ini, lalu saya harus kemananya? Terima kasih, Bi. Sejujurnya, saya juga berat berpisah dengan Bibi. Bibi sudah seperti ibu kandung saya sendiri. Ya sudah, sekarang Bibi boleh tinggal di sini, tapi dengan satu syarat. Bibi tidak boleh memanggil saya dengan sebutan Nyonya. Cukup panggil nama saya saja, ya? Baik, baik. Boleh. Kalau Bibi memanggil Nak Mayang. Iya, boleh. Terima kasih, Bi. Iya. Anak baru, kita main yuk. Enggak ah, gue pengen langsung pulang. Sombong bener sih lu. Lagu lu kayak orang kaya aja. Asal lu tahu ya, emang gue anak orang kaya. Dulu gue sekolah naik mobil, rumah gue juga gede. Masa orang kaya sekolah jalan kaki? Awas lu, gue bilangin mama gue lu. Rasain. Bunda, pokoknya Malin gak mau tinggal di rumah ini lagi. Malin harus pindah ke rumah yang lama. Dan juga sekolah harus naik mobil, gak jalan kaki seperti sekarang. Malin, ada apa sih? Pulang sekolah kok marah-marah? Pokoknya Malin harus pindah sekarang. Anak ajar, keluar kamu, jangan ngumpet di dalam. Ayo keluar. Maaf, Bu. Ada apa ya? Anak kamu itu harus dipukul pakai sapu ini supaya dia kapok. Apa kesalahan anak saya? Anak kamu itu sudah mukul anak saya. Cuma gara-gara dikatain anak miskin. Emang kenyataannya begitu kok. Kenapa dia harus marah? Mana dia? Mana? Suruh dia keluar. Maaf, Ibu. Saya tidak bisa menyuruh anak saya keluar. Kenapa?
karena saya tidak mengizinkan siapapun menyakitinya. Tapi dia itu udah mukul anak saya, tahu nggak? Iya, maafkan anak saya, Bu ya. Biar nanti saya menghukumnya. Ya udah, sekalian ajarin dia sopan santun. Iya. Jangan sembarangan mukul orang. Iya, nanti akan saya ajari sopan santun sekalian. Anak sama ibu sama saja. Apa lihat-lihat? Kenapa kamu pukul? Dia kurang ajar ngatain Malin miskin. Kamu nggak boleh begitu. Ini semua gara-gara Bunda. Di sana enak, nggak ada yang gangguin Malin. Rumah ini jadi mau dijual. Iya, Bi. Lingkungan di sini tidak cocok untuk Malin, Bi. Dia akan terus tertekan karena gangguan teman-temannya yang jahil. Lagi pula tabungan saya sudah mulai menipis. Saya khawatir kalau saya tidak segera menjual rumah ini, saya akan tidak punya uang sama sekali, Bi. Nanti hasil penjualan rumah ini akan saya bagi untuk 3 kebutuhan. Pertama, saya akan beli rumah yang lebih kecil. Kedua, saya jadikan modal usaha menjahit. Dan sisanya untuk ditabung. Ya sudah, lakukan saja apa yang jadi keputusan Nak Mayang. Bibi mendukung. Terima kasih banyak ya, Bi. Iya. Bunda, kenapa kita tinggal sini? Aku kan mintanya tinggal di rumah yang lama. Malin. Udah gak sayang lagi sama Malin. Aku benci sama Bunda. Malin? Biarkan saja. Nanti kalau dia sudah capek marah-marahnya, pasti dia akan pulang menemuimu. Saya jadi sedih, Bi. Gara-gara kelalaian saya mempercayai Paman Meringgi, Malin jadi ikut menderita begini. Sudah, tidak usah disesali apa yang sudah terjadi. Ya, Malin itu kan masih kecil. Dia tidak tahu apa-apa. Waktu yang akan merubah sikapnya, menjadikannya lebih dewasa. Sudah bangun, Malin? Bunda mau minta tolong belikan benang warna putih. Malin kan baru bangun, Bunda. Masa langsung disuruh sih? Kan ada Inai. Ngapain aja sih itu orang? Benangnya mau Bunda pakai sekarang buat jahit kancing. Malin mau mandi. Sudahlah, biar Bibi yang beli. Mana uangnya? Ya, sebentar, Bi. Beli 1 lusin sekalian untuk persediaan. Iya. Malin? Malin? Iya, Bunda. Ini, Bunda masakin rendang kesukaan kamu. Baunya enak sekali, Bunda. Malin jadi lapar. Nasinya. Enak? Enak. Bunda dapat kerjaan. Jahitannya sudah selesai. Nanti kalau kamu sudah makan, tolong antarkan ke rumah Ibu Selasi ya. Masa Malin yang ngantar sih? Loh, kalau bukan kamu siapa lagi? Masa Bunda yang harus mengantarkan? Pakai tukang ojek aja lah. Ongkosnya mahal. Sayang kan uangnya. Pokoknya Malin gak mau ngantar. Terserah Bunda aja lah.
Lagian perhitungan amat sih. Yah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Maya? Saya mengantarkan pesanan, Bu. Loh, kenapa diantar sendiri? Kenapa tidak suruh Malin saja? Malin sedang ada urusan, jadi tidak bisa mengantar. Duh, mana kardusnya berat lagi. Kalau tidak ada yang mengantar, kenapa tidak telepon saya saja? Biar saya yang mengambilnya ke tempat ibu. Harus sesuai dengan perjanjian, barang sampai di tempat. Iya, tapi ibu kan sedang tidak sehat. Jadi tidak boleh bawa barang seberat ini. Nanti kondisi ibu tambah parah loh, Bu. Insya Allah tidak, Bu. Bu Mayang ini, ayo silakan duduk dulu. Saya buatkan minuman. Tidak usah, terima kasih. Saya mau langsung pulang saja. Duh, terima kasih ya, Bu ya. Iya, sama-sama. Bunda kalau masih sakit istirahat aja lah. Nanti nambah parah lagi sakitnya. Tanggung, tinggal 2 pasang kancing baju lagi. Habis itu Bunda istirahat. Sudahlah, terserah Bunda. Dibilangin kamu denger. Nyusahin orang aja. Ini, minum airnya. Terima kasih, Bi. Malin itu berkata benar. Kondisi kesehatan Nak Mayang itu sedang tidak baik. Jadi harus banyak istirahat. Ya, selesai jahit, saya istirahat, Bi. Malin minta uang Bunda buat beli. Malin, jangan kebanyakan nggak baik untuk kesehatanmu. Kau datang kemari, mau minta ilmu apa padaku anak muda? Saya mau minta ilmu sakti, Mbah. Supaya saya menang dari segala serangan. Karena saya mau merantau ke Jakarta. Baiklah, anak muda. Kau akan kuberikan cincin ini agar bisa melindungi dirimu. Sekarang, terimalah ini. Hei, berikan tas itu. Aku tidak akan serahkan tas ini. Kurang ajar lo, serang dia. Apa kabar, Bis? Baik, Lin. Kita hajar mereka.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Capek, Bi. Ada yang datang, Bi? Belum, Malin sudah bangun? sudah. Tapi sudah pergi lagi. Kemana? Nggak tahu, nggak bilang mau kemana. Aku dengar kamu mau ke Jakarta, Wis. Iya, perusahaan tempat omku bekerja lagi butuh banyak karyawan. Aku boleh ikut ke Jakarta nggak? Aku pengen kerja di sana. Boleh aja, asal diizinin sama bundamu. Bundaku pasti ngizinin lah. Ya sudah, kalau gitu nanti aku bilang sama omku supaya disiapin 2 lowongan. Oke, makasih ya. Ayo dihabisin. Iya. Bunda, Malin mau ikut Darwis ke Jakarta. Apa? Kamu mau ikut Darwis ke Jakarta? Iya, ada lowongan kerjaan di sana. Kamu tega meninggalkan Bunda dan Bi Inai? Malin, Bunda kan sudah tua, apalagi Bi Inai. Kalau sampai terjadi apa-apa dengan kami berdua, siapa yang menolong? Kan banyak tetangga. Pasti mereka mau nolong lah. Kalau sampai ada apa-apa di rumah ini. Mereka kan punya urusan sendiri-sendiri, Malin. Sudahlah Bunda. Pokoknya Malin mau pergi ke Jakarta. Diizinin atau tidak diizinin, Malin tetap berangkat. Keputusanmu sudah bulat ke Jakarta. Bunda merestui. Terima kasih Bunda. Tapi kamu harus sering kirim surat, biar Bunda gak kesepian. Iya. Ini, Bunda ada sedikit uang untuk bekal kamu di Jakarta. Terima kasih Bunda. Baik-baik ya, nak. Iya. Jangan tinggalkan sholat ya. Malin pergi dulu ya. Hati-hati. Iya. Bi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mendingan kita tanya dulu. Beres. Misi Mas, mau tanya alamat ini, tahu nggak? Wah, saya juga nggak tahu. Tanya aja buat tukang ojek, no. Ya sudah, makasih ya Mas. Oke. Bang? Iya bang? Iya bang. Tolong anterin ke alamat ini, tahu nggak? Oh, tahu. Iya. Ayo. Ayo bang. Ayo kejar. Turun. Apa ini? Lu pergi. Apa nih bang? Serahin tas lu. Serahin tas lu. Cepetan. Apa-apa kan? Ya, nggak apa-apa kok. Ayo. Akhirnya kita bisa menghirup udara Jakarta. Impian gue jadi kenyataan, Wis. Sekarang kita tinggal mencari di mana rumah omku. Ayo. Rumahnya yang mana ya? Yang itu apa yang ini? Coba lihat alamatnya. Oh, kayaknya yang itu Yang deh. itu. Ayo. Hai, Darwis, apa kabar? Baik om. Apa kabar om? Baik. Gimana? Bapak Ibu sehat? Alhamdulillah sehat semua. Oh ya, kenalkan om, ini teman saya yang ditelepon kemarin. Jainal. Malin Kundan.
Sepertinya saya pernah kenal dengan kamu. Tapi di mana ya? Mungkin hanya kebetulan saja, Om. Mirip. Enggak. Nama kamu tadi siapa? Malin Kundang. Nama ibu kamu? Sari Mayang, Om. Oh, berarti kamu ini anak Datuk Alang Sakti ya? Iya. Om kenal almarhum bapak saya? Om, bekas karyawannya. Ayo masuk. Ayo masuk. Iya, Om. Iya, Om. Ayo. Jadi bundamu masih hidup. Iya, Om. Lalu kenapa kamu ke Jakarta, Lin? Ya, kasihan bundamu itu, Lin. Ditipu mentah-mentah oleh Meringgi. Padahal, ayah kamu sangat percaya sama Meringgi. Tapi apa? Dia malah merampok harta kalian, warisan kalian. Sampai usaha ayah kamu yang nilainya ratusan juta rupiah habis dirampoknya. Meringgi itu benar-benar jahat. Tapi, kok kamu diam aja sih, Lin, digituin? Aku nggak tahu apa-apa, Wis. Malin, saat itu kamu berumur sekitar 10 tahun. Makanya, Meringgi merampok semuanya. Dan dia kabur ke luar negeri. Begitu ceritanya. Dia benar-benar keterlaluan. Apa sekarang masih di luar negeri, Om? Oh enggak, dia di Jakarta. Om tahu alamatnya? Om tahu. Saya akan datangi dia. Aku setuju, Lin. Pokoknya kamu harus merebut apa yang menjadi hak kamu. Sudah. Nanti Om kasih kamu alamatnya ya. Tapi ingat, dia itu orang yang sangat cerdik, licik, dan tamak. Jadi kamu harus hati-hati ya. Iya, Om. Yaudah, ayo makan. Iya. Hei! Buka pintunya! Buka pintunya! Hei! Cari siapa? Mana majikan kamu? Tidak ada, sedang di kantor. Bohong kamu! Suruh dia keluar! Tapi Saya mau ketemu Meringgi! tidak ada. Jangan masuk! Jangan masuk! Lepaskan! Jangan masuk! Lepas! Jangan masuk! Meringgi, Jangan keluar masuk! kamu! Lepas! Jangan masuk! Meringgi! Keluar! Meringgi! Keluar! Mana majikan kamu? Meringgi! Keluar! Hei! Jangan lindungin majikan kamu! Majikan kamu itu perampok! Ngerti kamu? Ada apa, Bi? Ini, saya sudah bilang, ini bukan rumah Tuan Meringgi, tapi rumah Tuan Karaeng. Tapi orang ini tidak percaya. Benar apa yang dikatakan dia. Ini memang rumah Tuan Karaeng Galesong. Berarti kamu salah masuk rumah. Tapi ini alamat rumah ini kan? Benar? Ini memang alamat rumah di sini. Jadi saya nggak salah masuk rumah. Aku ingat sekarang. Papaku membeli rumah ini dari Om Meringgi. Tapi dia sekarang sudah tidak tinggal di sini. Apa kamu berkata benar? Aku berani bersumpah. Om Meringgi menjual rumah ini untuk membayar hutang-hutangnya di meja judi. Alamat ini tidak berguna. Percuma saya datang sini. Permisi. Tunggu. Kalau kamu masih penasaran dengan Om Meringgi, kamu bisa cari di tempat kumuh di belakang perumahan kompleks ini. Di sana dia tinggal bersama anak perempuannya. Terima kasih. Cari siapa ya? Saya mau ketemu Meringgi. Oh, ayah ada yang mencari ya? Siapa? Gak tahu. Kamu orangnya. Sini. Sini. Kurang ajar. Kurang ajar. Mau apa? Saya nggak punya utang lagi. Saya sudah bayar hutang-hutang saya. Saya orang miskin.
lo. Ini tas kamu. Ambil. Oh ya, terima kasih ya. Tunggu. Kamu sudah bertemu Om Ringgi? Sudah. Ya sudah. Mari. Ya. Begitu ada kesempatan, aku dekati dia. Meringgi sudah dihukum langsung sama Tuhan. Sekarang dia menderita. Tapi seharusnya jadi lepas gitu aja, Lin. Kalau perlu tinju mukanya. Sudah. Sekarang tidurlah. Karena besok ada interview di kantor. Oke? Yuk. Iya. Ya. Yes. Gak percuma juga, wis. Gak percuma ke Jakarta. Ini usaha kita. Membuahkan hasil. Ayo cabut. Ya, masuk. Misi Om. Darwis, gimana? Sudah Om. Saya diterima. Wah, selamat ya. Malin, selamat ya. Terima kasih, Om. Silakan duduk. Iya. Aku dapat bagian pengawas gudang, sedangkan Malin di bagian pemasaran. Oh, bagus. Berarti Malin satu departemen dengan Om. Ya sudah, kita kerja sama Malin, oke? Iya, Om. Masuk kerjanya kapan? Besok Om. Oke, bagus. Oh ya Om, saya dan Malin mau keluar dulu. Mau cari minum. Ya sudah, kamu hati-hati ya. Iya. Waduh, mata lo tajam juga. Bisa langsung lihat cewek cantik. Hush, gak usah lo pelototin terus. Gak enak tahu. Hai. Ketemu lagi. Apa kabar? Baik. Kamu? Baik. Loh, kamu kerja di sini ya? Saya baru melamar. Oh, yaudah. Aku masuk dulu ke dalam ya. Lin, lo kenal cewek yang tadi? Namanya siapa, Lin? Ditanyain malah pergi. Lin, hebat kamu, Lin. Baru 2 hari di Jakarta, sudah bisa kenalan dengan cewek. Cakep lagi. Ngomong-ngomong, namanya siapa, Lin? Pemilik rumah yang gue datangin. Minta teh botolnya 2. Iya. Oh ya, namanya siapa? Aku nggak tahu. Kamu nggak tahu namanya? Kamu, Lin. Tadi katanya hebat. Sekarang gimana sih? Kamu itu hebat, tapi juga. Tapi ngapain ya? Dia datang ke kantor itu? Paling ngelamar kayak kita. Nggak mungkin. Dia itu anak orang kaya. Rumahnya aja mewah. Terus maksud lo kalau dia kaya, dia nggak boleh ngelamar, nggak boleh kerja? Ya sudah, mendingan kita pesan makan aja daripada ngomongin anak orang. Mbak, Iya? saya minta itu. Kamu makan apa? Saya nasi goreng. Sama deh. Kenapa Malin belum pernah berkirim surat ya, Bi? Padahal sudah sebulan dia di Jakarta.
Mudah-mudahan saja tidak terjadi apa-apa ya, Bi. Kalimat yang bagus. Singkat, padat, dan lugas. Langsung ke inti persoalannya. Siapa yang Bu? Namanya Malin Kundang, Pak. Dia karyawan baru kami di sini. Dari penyusunan kata-katanya, menggambarkan kecerdasan dari penulisnya. Coba kamu minta untuk menyusun surat penawaran dan sekaligus pemasarannya. Aku ingin tahu sejauh mana dia memahami produk yang kita jual ke konsumen. Baik, Pak. Maaf, Pak. Kapan, Pak? Sekarang? Iya, baik. Permisi, Pak. Ya. Malin Kundang. Baik, baik. Terima kasih. Malin. Ya, Om. Pak Direktur senang dengan surat penawaran yang kamu buat. Nah, sekarang kamu diminta membuat proposal penawaran sekaligus proposal pemasarannya. Membuat proposal? Iya. Bagaimana caranya, Om? Saya tidak tahu. Malin, gampang. Nih, contohnya. Nah, ini kamu lihat dan kamu pelajari. Lalu, konsep ini bisa kau rubah dengan konsep yang kamu punya. Baik, Om. Terima kasih. Oke. Om tinggal dulu ya. Kamu yang pilih tempatnya, Papa ikut aja. Kalau begitu di restoran langganan kita, Pak. Bagus. Aku suka masakannya. Selamat siang, Pak. Oh, Siang. Siang, Pak. Oh iya, siang. Lan, Ya? orang itu siapa? Oh, itu Pak Karaeng, pemilik perusahaan ini, dan itu anak tunggalnya. Oh. Makasih ya. Ya. Loh, Malin, kok belum pulang? Sudah jam 7 loh. Lagi tanggung, Om. Membuat proposal ini ternyata menyenangkan. Om pulang saja duluan sama Darwis. Ya sudah, Om duluan ya. Iya, Om. Belum tidur, Om. Om belum mengantuk. Oh ya, proposal kamu gimana? Beres? Tinggal di print aja, Om. Baguslah. Saya ke kamar dulu, Om. Silakan. Lin, baru pulang? Iya. Jam berapa sekarang? Jam 2 malam. Udah, kamu tidur aja lagi. Lin, aku tahu nama cewekmu itu. Namanya siapa ya tadi? Ampun, sorry. Dia anak tunggal Karaeng Galesong, pemilik perusahaan tempat kita bekerja. Yang benar? Benar. Kalau nggak percaya, besok cek aja sendiri. Tidur lagi ya, ngantuk. Bagus. Bapak dan anak bisa kutaklukkan sekaligus. Ini proposal terbaik yang pernah saya baca. Saya tidak salah. Anak itu mengerti betul pekerjaannya. Tidak hanya mengerti produk yang kita jual, tapi juga tahu bagaimana penawaran yang terbaik dan pemasaran yang tepat. Semua tercantum dalam proposal ini. Kamu coba panggil anak itu, saya mau bicara.
Baik, Pak. Ya. Permisi, Pak. Apa? Pak Direktur ingin bicara dengan saya? Iya, Malin. Sepertinya dia suka dengan cara kerja kamu. Ayo temui, cepat. Baik, Om. Ya. Kok baca terus, Pak? Ini sayang, proposal saudara Malin. Papa sangat suka. Ayo sayang, tolong buka. Iya. Selamat siang, Pak. Siang. Silakan masuk. Duduk. Saya sudah baca proposalmu ini. Sangat menarik. Kelihatannya kamu menguasai betul sistem perdagangan dan pemasarannya. Kamu kuliah di mana? Saya tidak sempat kuliah, Pak. Oh. Pendidikan saya terakhir cuma sampai SMU. Dan ilmu perdagangan saya pelajari dari bunda saya. Oh ya? Itu artinya kamu belajar secara otodidak. Berapa usiamu sekarang? 20 tahun, Pak. 20 tahun. Seandainya saya menawari kamu sebagai manajer pemasaran, apakah kamu sanggup menjalaninya? Semua pekerjaan adalah amanah buat saya. Apapun jenisnya, insya Allah, saya akan menjalaninya dengan baik. Prinsip yang bagus. Saya suka itu. Tidak salah saya mengambil keputusan. Silakan, kamu kembali ke ruangan. Terima kasih, Pak. Ya. Permisi. Ya. Sayang, kenapa kamu berdiri di situ? Sini, Enggak, sini. Pak. Ayo. Non, orang itu datang lagi. Orang yang mana? Orang yang dulu marah-marah. Yuk. Maaf mengganggumu malam-malam. Aku hanya mau memberitahu, ayahmu tidak salah pilih mengangkat aku menjadi salah seorang manajernya. Hasil kerjaku pasti bisa memuaskan ayahmu. Dia hanya mengantarkan surat ini, Bi. Yuk. Iya, Non. Sudah Malin pergi tanpa kabar berita. Padahal aku sangat merindukannya. Tanyakan saja sama mamanya Darwis. Pasti dia tahu kabarnya Malin. Iya. Besok aku akan tanyakan ke sana, Bi. Memangnya Uni Mayang belum dapat kabar dari si Malin? Belum. Makanya saya datang ke sini. Siapa tahu Darwis ada berkirim surat mengabarkan keadaan mereka di Jakarta. Darwis memang masih kayak anak kecil. Sebentar-sebentar berkirim surat atau telepon ke sini. Jadi Mama tahu keadaan mereka di Jakarta.
Tentu saja saya tahu. Malin sudah diangkat jadi manajer. Malin sudah diangkat jadi manajer? Iya. Malahan, Darwis baru masuk sampai sekarang masih jadi kepala gudang. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak Unima yang memang hebat. Ayo Uni, silakan diminum. Malin, aku mau mengajakmu makan siang. Yuk. Pucuk dicinta, ulang pun tiba. Oke. Yuk. Jadi, kamu sudah diangkat menjadi manajer pemasaran oleh Papa? Iya. Baguslah. Berarti, makan siang ini kamu yang bayar. Gimana? Oke. Kamu cantik sekali. Sorry. Kamu sudah punya pacar? Belum. Kamu? Sudah. Oh, sudah. Kamu pacar saya. Kamu gak keberatan kan? Siang ini kamu ada acara? Enggak. Memangnya kamu mau kemana? Saya mau ngajak kamu jalan-jalan. Sekalian, saya mau cari tempat tinggal. Ya, kalau bisa deket rumah kamu. Supaya kita bisa sering ketemu. Oke. Ya. Bagus ya? Menurutmu gimana? Bagus. Coba sebelah sana. Ini buat kamu. Gimana? Oke. Yaudah. Sini, aku bawain. Ini. Bagus juga. Terus kita cari apa lagi? Udah, yuk. Makasih ya. Sama-sama. Makasih ya. Ayo. Kontrakannya oke juga. Besok aku langsung pindah ke sini. Iya. Iya, Pak. Aku pulang sebentar lagi. Ya. Aku harus pulang sekarang. Kamu mau ikut sekalian? Nggak usah. Kamu duluan aja. Nanti kemalaman. Ya udah, pulang duluan ya. Ya. Bos. Malin, kamu gak apa-apa? Ampun, minggir. Ampun. Ampun.
Ampun. Surat dari siapa, Wis? Dari Mama. Si Malin itu benar-benar keterlaluan. Mama kamu. Apa hubungannya? Mama cerita kalau bundanya Malin datang ke rumah menanyakan kabarnya Malin. Karena Malin tidak pernah mengirimi surat. Wah, kelewatan. Sikapnya juga sudah mulai sombong, Om. Apalagi semenjak dia pacaran dengan anaknya Pak Karang itu. Ampun, sorry. Iya. Papa. Kok kalian baru pulang, sayang? Iya, Pak. Selamat malam, Pak. Malam. Oh iya, kamu mau minum apa? Nggak usah. Saya langsung pulang aja. Saya pamit pulang, Pak. Ya. Permisi. Pak, aku antar sampai depan ya. Ya, sayang. Kamu kemana aja, sayang? Hah? Sini deh, Pak. Tadi itu aku habis makan, nonton, dan semuanya itu Malin yang traktir, Pak. Oh ya? Iya. Kamu menyukainya? Menurut Papa, Malin itu bagaimana? Anaknya baik, otaknya cukup cerdas, daya tangkap dalam bisnisnya juga sangat tajam. Oh. Papa menyukainya? Berarti kalau begitu, aku juga. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Pak. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan dalam pertemuan ini. Yang pertama, saya ucapkan selamat kepada saudara Malin yang telah meningkatkan grafik penjualan dengan konsep pemasarannya. Tidak tanggung-tanggung, hingga 30%. Ini luar biasa. Selamat, Pak. Terima kasih, Pak. Dan yang kedua, akan ada perombakan jabatan menurut kemampuan individu guna menyiasati pasar-pasar yang tidak menentu saat ini. Karena saya yakin dengan kemampuan saudara Malin, maka saya mengangkatnya sebagai wakil direktur menggantikan Bapak Hambali. Karena ide-ide cemerlang dari saudara Malin sangat dibutuhkan di semua departemen, bukan hanya departemen pemasaran. Dan saudara Hambali akan menjabat sebagai manajer distribusi. Saya harap semua pihak setuju dengan keputusan ini. Saudara Malin, selamat. Terima kasih, Pak. Selamat malam. Terima kasih. Henny? Iya, Pak. Berikan semua fasilitas yang dibutuhkan saudara Malin sebagai wakil direktur. Baik, Pak. Selamat ya. Terima kasih. Selamat Terima ya. kasih. Malin, selamat. Terima kasih. Makasih. Selamat ya. Baik, Terima kasih. sekian. Selamat, Pak. Terima kasih. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Pak Malin memang benar-benar luar biasa ya. Iya benar, sekarang dia sudah menjabat wakil direktur. Iya. Malin, selamat lagi ya. Kamu cepat banget naik pangkatnya. Bagus. Terima kasih, Om. Saya memang sudah yakin. Saya bisa mencapai jabatan sebagai wakil direktur. Baguslah. Saya ke ruangan saya dulu, Om. Silakan. Uni Mayang, Malin sekarang sudah jadi wakil direktur. Iya, coba baca suratnya. Darius juga bilang sama saya, kalau si Malin sekarang sudah tidak tinggal bersamanya lagi. Malahan, si Malin sekarang sudah punya rumah, sudah punya mobil. Pokoknya Uni, Malin tuh hebat. Sayang, Darius tidak sehebat Malin. Benar kan, kalau si Malin diangkat jadi wakil direktur? Iya, Malin, kamu sudah berhasil, nak.
kado istimewa buat Nona. Silahkan. Kado istimewa? Dari siapa? Silahkan diterima. Kamu buka aja sendiri. Nanti kamu juga akan tahu. Untuk saya? Malin? Kalau kamu terima lamaran aku, kamu pakai cincin itu. Tapi kalau enggak, kamu buang saja. Aku terima lamaranmu. Terima kasih, Ambu Sori. Papaku sangat puas dengan hasil kerjamu sebagai wakilnya. Oh ya? Iya, masa setiap hari kerja papa tuh hanya membicarakanmu, memujimu. Aku aja anak sendiri sampai dilupakannya. Bundamu hebat juga ya? Bundaku? Iya. Pastinya dia yang mengajarkanmu berbisnis. Pasti bundamu itu wanita karir yang sangat sukses. Malin, mau dong aku dikenalkan sama bundamu? Iya ya. Kita duduk dulu, yuk. Makasih. Ambu Sori tidak boleh kenal dengan Bunda. Malin? Iya. Kok kamu malah bengong sih, sayang? Jadi tidak mengenalkan aku pada keluargamu? Iya. Itulah. Aku lagi mikirin bundaku. Bundamu masih hidup kan? Dia sudah meninggal. Sudah meninggal? Iya. Aku yatim piatu. Sayang sekali ya. Padahal aku ingin sekali berkenalan dengan bundamu. Permisi. Ini minumannya, Malin. Minum ya. Makasih ya. Jadi, Ambun Sori cemburu padamu, Malin? Iya, Pak. Papa. Malin aja dipuji. Aku aja dicuekin. Anak papa. Oh ya, Malin. Liburan hari raya nanti, kamu mau kemana? Pulang kampung? Saya lebaran di Jakarta. Kenapa? Bukannya kamu berasal dari Sumatera? Ya, Pak. Saya memang berasal dari Sumatera. Di sana saya tinggal di rumah warisan. Kedua orang tua saya sudah meninggal. Lalu, familimu yang lain di mana? Semuanya merantau. Ya sudah. Bagaimana kalau kamu ikut Om saja? Berlibur ke luar negeri. Rencananya Om mau ke Malaysia. Bersamamu, Sori? Udah, ikut aja. Please. Please, please, please. Sudah malam. Tidak baik pintu dibiarkan terbuka. Aku menunggu tukang pos. Siapa tahu ada kiriman surat dari Malin. Mana ada tukang pos bekerja sampai selarut malam begini. Ayolah, sudah. Kan sedang tidak sehat. Masuk. Masuk. Wow, ruangan kamu hebat sekali, Lin. Bagus banget. Kamu sekarang jadi orang sukses, Lin. Ada perlu apa, Wis? Sorry, Lin. Aku lupa kalau kamu sekarang jadi orang sibuk. Jadi aku gak bisa ganggu kamu lama-lama. Ya,
Aku kesini mau ngajak kamu pulang bareng. Lebaran di kampung. Aku nggak pulang, Wis. Aku diajak Pak Karaing ke luar negeri. Kamu nggak mau lebaran di kampung bersama bundamu? Iya. Habis bagaimana lagi? Nggak mungkin. Kalau aku menolak permintaan Pak Karaing, bisa-bisa aku dipecat dari wakil direktur. Aku titip salam aja. Buat Bunda. Oke? Ya. Oke, aku pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak Darwis? Darwis, Iya, Bunda. duduk. Iya. Mana Malin? Kalian pulang bersama kan? Malin tidak bisa pulang, Bunda. Malin tidak bisa pulang. Kenapa? Pekerjaannya menumpuk. Harus diselesaikan. Malin cuma menitip pesan. Selamat lebaran buat Bunda. Baiklah. Saya permisi dulu, Bunda. Iya, Darwis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ayo, duduk dulu. Malin tidak bisa pulang, Bi. Tidak bisa berlebaran dengan kita. Ada apa denganmu, Malin? Apa kau sudah lupa pada Bunda? Pak, Ya? untungnya Malin nggak pulang kampung. Jadi Malin bisa ikut kita liburan ke luar negeri. Iya sayang. Tapi Papa punya satu permintaan pada kalian. Apa, Pak? Sepulangnya kita dari berlibur, Papa minta kalian tentukan tanggal pernikahan. Ya sudah, ayo berangkat. Ayo. Ayo. Nak Mayang, aku sengaja membuat rendang ini untuk Malin. Karena ini makanan kesukaannya. Aku sudah membayangkan Malin makan dengan lahapnya sampai berkeringat. Tapi ternyata semua itu hanya bayangan. Tidak nyata. Sia-sia aku membuat rendang ini. Tidak berguna. Mubasir. Tidak, rendang itu tidak mubasir. Malin masih bisa menikmatinya. Titipkan saja rendang ini pada Nak Darwis, biar dia suruh menyampaikan ke Malin. Walaupun Malin tidak bisa pulang untuk menikmati rendang ini, tapi dia bisa menikmatinya di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lin. Kamu, Wis? Iya. Habis pulang kampung? Iya. Bundamu menitip salam dan menitip ini untukmu. Apa ini? Rendang.
dia sengaja bikin ini untukmu. Lin, sebenarnya orang tuamu sangat kecewa karena kamu tidak bisa pulang kampung. Tapi bundamu tetap orang yang selalu mengasihi anaknya. Karena meskipun kecewa, dia masih tetap memikirkanmu. Kalau Ambon Sori melihat rendang ini, dia pasti curiga. Keberadaan Bunda jadi terbongkar. Ya sudah, aku permisi. Wis, tunggu. Ada apa? Aku hampir lupa. Kemarin, aku habis tes kesehatan. Ternyata, kolesterolku tinggi. Dan dokter mengatakan, agar aku tidak makan makanan yang mengandung lemak tinggi. Jadi rendang ini buat kamu aja. Ya sudah. Ya, sebenarnya sayang sekali. Rendang buatan bundaku sangat spesial. Tapi daripada terjadi apa-apa, ya kan? Iya. Si Malin kok tidak mau terima rendang buatan bundanya sih? Kan enak. Tuh. Katanya sih kolesterolnya tinggi, Om. Tapi itu cuma alasan aja. Si Malin itu memang benar-benar sudah lupa diri. Dia lupa dengan asalnya. Seperti kacang lupa kulitnya. Aku cuma kasihan sama Bunda aja, Om. Wis, udah deh. Yang penting ini gak mubazir. Ya kan? Ayo makan. Enak, Om. Malin mau menikah dengan Ambon Sori. Aku yakin, pasti dia tidak minta restu dulu pada bundanya. Emang benar-benar anak durhaka. Aku tidak akan pernah datang ke pernikahannya. Darwis. Mari, silakan. Ayo. Iya, terima kasih. Ayo, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Ayo. Ini, minum obatnya. Ini minumnya. Apa yang Nak Mayang rasakan? Semuanya, Bi. Terutama hati saya. Saya merasa sedih. Mungkin Nak Mayang terlalu memikirkan Malin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan saudara Malin Kundang dengan saudari Ambon Sori binti Karaing Galesong dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang sebesar 100 juta rupiah dibayar tunai. Saya terima nikahnya, Ambon Sori binti Karaing Galesong dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang sebesar 100 juta rupiah dibayar tunai. Bagaimana? Sah. Sah? Sah. Alhamdulillah. Ini alamatnya, Bu. Sesuai dengan alamat ini? Betul, ini rumahnya, Bu. Iya, Bu. Terima kasih. Iya. Nak Darwis. Bunda Mayang. Apa kabar? Baik. Ayo, masuk. Iya. Ayo. Kok nggak bilang-bilang mau datang ke sini? Nanti saya jemput. Bu Maya. Apa kabar? Baik, Bu. Bu, nggak sangka kita bisa ketemu lagi, Bu. Iya, saya ke Jakarta ingin bertemu dengan Malin. Tapi sayang, dia sudah tidak tinggal di sini lagi ya. Iya, Bu. Malin sudah punya rumah sendiri, Bu. Rumahnya bagus sekali dan karirnya menanjak, Bu.
Nah Darwis, Ya, tolong Bunda. antarkan Bunda ke rumah Malin ya. Loh, ada apa? Nggak ada apa-apa kok, Bunda. Bisa. Saya bisa antar. Baik Bu, tapi Ibu kan capek. Sebaiknya Ibu istirahat dulu. Ya Bu ya. Silakan Bu. Iya. Silakan. Terima kasih. Terima Mari. kasih. Silakan, Bunda. Ini dia rumahnya Malin. Bi, alhamdulillahirabbil alamin. Bi, rumahnya besar sekali. Onde Malin, kamu berhasil nak? Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Malinnya ada, Bi? Tidak ada, sedang keluar sama ibu. Ya sudah kalau gitu. Nanti saya datang lagi, Bi. Iya. Ayo, Bunda. Ayo nak. Ayo Bunda. Mari Bi. Iya, mari. Aku nggak sabar, sayang. Nunggu kelahiran anak kita. Aku juga, sayang. Maaf, Den. Barusan ada famili dari kampung. Familiku dari kampung. Iya. Terus, sekarang mereka kemana? Saya nggak tahu. Mereka langsung pergi lagi naik mobil. Permisi. Silakan. Jadi Malin sudah menikah. Loh, memangnya Malin tidak ngomong sama Ibu? Sejak pergi ke Jakarta, Malin tidak pernah memberi kabar apa-apa. Halo, Halo, Malin. Bunda-bunda datang mau bertemu denganmu. salah sambung. Apa kata Malin, nak? Tadi yang ngangkat pembantunya. Katanya belum datang dari kantor. Oh, Ya sudah, nanti saja dihubungi lagi. Ngapain si perempuan itu datang sini? Bikin pusing. Sayang, kamu kenapa? Nggak apa-apa. Mungkin aku lagi lapar aja. Kamu siapkan makanan buat aku ya? Sana. Daris, tadi yang angkat telepon si Malin kan? Iya, Om. Tapi langsung diputus. Sepertinya dia nggak senang kalau bundanya datang ke sini. Aduh, Malin. Itu kan bunda kamu, Malin. Saya juga nggak ngerti, Om. Daris, Ya, Om. apapun yang terjadi, Ibu Mayang harus ketemu dengan Malin. Ya, ayo. Iya. Dari Malin. Halo. Wis, bilang sama bundaku. Suruh dia pulang. Aku nggak mau ketemu sama dia. Ya nggak bisa gitu dong, Lin. Bagaimanapun juga dia itu bundamu. Pokoknya aku nggak mau ketemu sama dia. Titik. Apa katanya? Dia nggak mau ketemu bundanya. Anak itu benar-benar keterlaluan. Malah bundanya disuruh pulang ke kampung. Astagfirullah, Malin. Nggak bisa, Riz. Mereka harus ketemu, Daris. Gimana nih, Om? Begini. Coba besok Om akan ke Malin, dan Om akan kasih pengertian. Ya? Iya. Oke. Bisa bertemu dengan Malin sekarang. Iya, Bu. Maksud saya, kemungkinan besok, Bu.
santai aja. Nadarwis, Nadarwis. Ada apa nih? Ada apa? Itu nama yang pergi. Pergi kemana? Bibi nggak tahu. Tadi Bibi ambil air wudhu. Begitu Bibi kembali, dia sudah tidak ada. Mungkin ke Malin. Soalnya dari tadi dia kangen sekali. Ya sudah. Om Jenal. Stop, Pak. Ini. Makasih, Bu. Makasih. Siapa ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak, maaf, tolong panggilkan Malin. Saya bundanya dari kampung. Oh iya, sebentar ya, saya bukakan pintunya dulu. Iya. Ya udah, saya bangunkan Tuan dulu ya. Mari Bu, silakan. Malin. Hei, kenapa disuruh masuk? Maaf Tuan. Malin, Bunda sangat rindu pada Malin. Siapa kamu? Ini Bunda. Saya tidak punya bunda. Bunda saya sudah meninggal. Malin. Sekarang keluar dari sini. Keluar! Jangan berkata begitu pada Bunda. Keluar sekarang! Kenapa? Kamu kenapa? Itu bunda kamu, Malin. Bunda saya sudah meninggal. Saya tidak kenal dia. Malin! Malin! Hei, kalaupun bunda saya masih hidup, dia itu perempuan hebat. Bukan seperti kamu. Ini bundamu, Nak. Bunda yang melahirkan kamu. Malin! Kamu keterlaluan. Kamu yang keterlaluan. Bawa perempuan ke sini yang gak ada hubungannya dengan aku. Bunda rindu Kau mau pada ribut? Bunda. Dasar anak durhaka. Sudah, jangan berantem. Apa ini? Ayo, Wis. Sana, Wis. Bu Mayang, ayo kita pulang. Yang penting, Ibu sudah ketemu Malin dan melihat kelakuannya. Ayo, Bu. Ayo, Nak. Tapi Ibu mau bicara dulu. Apalagi, Bu? Sudah, Bu. Malin. Bunda tidak menyangka akan mendapat perlakuan begini darimu. Tidak tahu berbalas budi. Bunda yang membesarkanmu dengan susah payah, berjuang sendiri mencari nafkah. Kamu perlakukan sangat hina begini. Sudah. Saya pusing mendengarnya. Apa sih yang kamu minta? Uang. Saya bisa berikan, asal kamu pergi dari sini. Keterlaluan kamu, Malin. Hatimu yang seharusnya lunak berubah sekeras batu. Baik. Bunda akan pergi. Bunda tidak akan mengganggumu lagi. Tapi Bunda akan mohon pada Allah supaya mencairkan hatimu. Gak perlu. Kalau begitu, terus saja membantu. Ibu Mayang, saya mohon, sudah hentikan. Jangan menyumpah, Bu. Itu gak baik, Bu. Sudah, Bu. Ayo kita pulang. Ayo, Bu. Ayo, mari Bunda. Malin, ini pasti ada kaitannya, Malin. Akui saja bundamu, Malin. Apalagi, Bu? Aku mohon, sebelum terlambat, Malin. Akui saja bundamu. Aku ingin melihat Malin untuk yang terakhir kali. Cepat, Malin. Akui bundamu, aku mohon, Malin. Akui bundamu, Malin. Aku gak mau terjadi apa-apa denganmu, Malin.
Malin. Malin. Aku... Bu. Bu. Malin. Bunda. Bu.